Ya udah akhirnya kita ke Cimande, ke guru-gurunya ibu saya, silaturahmi, ya alhamdulillah saya ketemu guru sepuh juga situ. Saat itu saya belajar guru saya itu umurnya udah 135 tahun. Oh. Namanya Mbak Emma. Ya, Pak bagaimana? sebenarnya sembuh itu gampang, sembuh itu sederhana. Pertama kembalikan sakit kita itu dari mana awalnya, gitu kan? Begitu tahu kita sakitnya dari mana, yang tahu situlah, nggak usah saya ngasih tahu. Karena kalau saya ngasih tahu ntar repot lagi nih. Takutnya nanti malah kebanyakan curhat ya, bukan malah iya tuh kan, malah curhat. Lagi gitu kan. Kok bisa nebak? Iya, kok bisa nebak curhat. Dan kalau misalnya orang dengan mungkin kalau anak sekarang istilah dengan mental health ada nggak? Ada juga gitu ya, tanda kutip gitu ya. Ya ada juga gitu yang ditanganin alhamdulillah. Ya kalau bahasa kita masalah. Itu penanganannya pun juga secara sentuhan juga. Nah, itu menarik tuh. Welcome to the show. Bapak Abdurrahman atau yang dipanggil Pak Abu aja, lebih suka dipanggil Pak Abu ya. Pak Abu ini adalah seorang ahli pengobatan alternatif, ya kan? Insyaallah. Oke. Apa aja tuh yang alternatifnya seperti apa yang Bapak ini terapkan? Sejauh ini sih kita nanganin speech delay. Stroke juga. Dan umum ya lambung gitu ya. Lambung segala macam umum. Dan itu bagaimana treatmentnya? Apa aja yang dilakukan? Ya standar aja, kita gunakan teori dengan titik-titik saraf ya. Oke. Terus penekanan dengan akupresurnya. Ya sekarang juga kan ada tenar tuh lagi totok punggungnya. Totok punggung. Kombinasi. Jadi lebih memang ke saraf ya. Saraf dan memang itu, tapi bukan kayak diurut gitu kan? Apa ada juga kayak pengurutan gitu? Misalnya memang harus diurut, tapi itu bukan message seperti kebanyakan ya. Tapi diurutnya itu sesuai dengan kebutuhannya dari saraf itu sendiri. Misalnya butuh pemanasan. Karena kan saraf itu ada yang memang butuh peredaran darahnya itu dipanaskan. Samping ditekan, di pressure gitu ya, atau ditotok, dia butuh dipanaskan. Dipanaskan dengan cara diurut. Gitu ya. Diurut itu dengan cara ditekan, bahkan digosok-gosok. Gitu ya, jadi dia bisa menimbulkan reaksi panas. Nah dari situ kan nanti akan reaksi tuh peredaran darah, insya Allah jauh lebih lancar. Dan itu lewat memanaskannya lewat memang sentuhan juga ya? Sentuhan, harus dengan sentuhan. Kan kalau dari yang ada di, ya kalau menurut saya istilah yang modern itu kan ada yang pakai infra segala macam, itu sama juga tuh prinsipnya? Prinsip sama, cuman ya kembali lagi sebenarnya di dalam diri kita itu udah ada semua. Ada semua ya? Ada semua. Ya orang bilang ada yang disebut dengan tenaga dalam lah, sakral dan sebagainya gitu. Padahal semua sudah tersedia, tinggal kitanya yang ngelola. Kitanya yang ngelola. Ya kembali lagi dengan kita memusatkan pikiran, doa dan sebagainya, dengan ilmu yang kita pelajari ya dari guru-guru kita, ya udah tinggal dikombinasi. Saling berkesinambungan ya. Nah, ya udah insya Allah. Dan treatment itu harus terus. Gak bisa suatu penyakit misalnya sakit lambung, apalagi yang lambungnya akut, nggak bisa sekali datang terus sembuh, nggak. Satu sisi juga kan kita ya apalagi kita muslim gitu ya, yakin bahwa yang nyembuhin itu adalah Allah. Jadi tugas kita terapis itu ya udah kita pokoknya ngejalanin sesuai dengan ilmunya kita. Nanti treatmentnya apa sekali 2 kali atau nanti misalnya pertemuannya berapa kali gitu kan. Nah nanti di situ kelihatan. Dan biasanya saya nyaranin ke para pasien yang tahu dirinya sehat adalah diri sendiri. Diri kita sendiri. Itu saya cuma bisa menyarankan ini seminggu 3 kali, ini seminggu 2 kali, ini seminggu sekali. Oh saya kurang, kayaknya butuh ya. Kan yang nyaman siapa gitu. Apalagi tanda kutip kita bukan nggak butuh uang, kita bukan nggak butuh biaya, tapi kita tadi dari hati ke hati aja. Kita nggak ada tarif khusus harus seperti apa, enggak. Jadinya kebijakan. Nah, karena tanda kutip begini, kalau kita bilang nanti seminggu 3 kali ya, pikirannya udah biaya kan. Paham tentang itu ya. Kadang-kadang kita perlu pendekatan, tenang. Dan klien kita backgroundnya beda-beda ya kan. Tenang. Dan di lain sisi kita pun juga ya butuh lah arti kata untuk berkesinambungan kerjaan Bapak juga, bukan kan? Betul. Itu juga harus saling memahami lah. Betul. Kan? Sebelum kita lanjut ini, Bapak sejak kapan mendalami bidang ini? Pertama kenal pengobatan itu dari ibu saya. Saya dari kelas 3 SD sebenarnya udah diajarin. Apa ibu juga keahliannya juga sama? Ibu saya juga sama, cuman ibu saya udah almarhum. Ya kita doain mudah-mudahan beliau ya insya Allah
di kuburnya mendapat rombongan. Amin. Insya Allah. Nah dari beliau lah saya pertama kali kenal yang namanya pengobatan. Dari mulainya itu herbalnya, cara ngurut, dan itu inget banget saya. Ya saat itu saya masih kelas 3 SD walaupun ngeliat-ngeliat aja gitu ya. Berlanjut sampai SD lulus, sampai SMP, bahkan kebiasaan saya dulu pas SMP SMA selalu bawa kain. Kain buat apa? Kain, karena kan awal pertama diajarin patah tulang awalnya. Oke. Jadi insya Allah saya paham tentang patah tulang. Awal pertama ya. Diajarin tentang patah tulang. Jadi maaf, sorry, almarhum ibu bapak Pak Abu itu juga apa? Saraf juga apa lebih kayak ke urut tulang segala macam itu? Iya, ke arah patah tulang. Ya artinya dari mulai medis dan non medis juga kalau ibu saya gitu ya lebih ke sana. Tapi saya lebih berkembang dengan ke sana, saya lebih ke arah medisnya yang lebih saya tekankan sama logika gitu iya. artinya ya walaupun sebenarnya ada unsur itu sama kita juga enggak menekankan ke sana gitu tapi nih ayo berlogika dulu gitu. Ini sakit ini sebenarnya dari gini, kalaupun mau pendekatannya ya kita nyerempetin lah ke arah yang sifatnya agama gitu. Jadi biar dia enggak ini gue diganggu gini ya gitu. Iya. Gitu. Kesannya cuma gitu-gitu doang ya kan. Padahal ada logikanya semua itu. Ya kalau menurut saya mungkin orang dulu ya mungkin pendekatannya tidak semodern sekarang dalam arti kata ya pemahamannya ya kalau zaman sekarang bilang itu cuma kayak hokus pokus apa segala macam, tapi sebenarnya ada sisi logikanya doang. Mungkin pas kesini kan kita juga pengetahuan kita informasi banyak akhirnya bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan dan banget bahasanya. Nah itu artinya dari situ mulai kalau kemana-mana tuh nggak jauh dari bawa bambu, bawa minyak, bawa kain. Oke, ke sekolah. Karena begitu ya, sekolah orang artinya begitu ada yang jatuh patah, udah kita kerjain aja. Hati-hati lu terserah. Teman-teman sekolah ya gitu ya, udah jadi ahli. Kalau ada kesalahan itu panggil Pak Abu aja, panggil Abu deh tuh, enak tuh Abu. Akhirnya udah tenang. Di UKS ya. Udah langsung begitu begitu ngelihat gitu wah ya nyaman bener asik kan ya. Bahkan kalau yang sifatnya cuma sederhana ya soalnya atau segala macam berarti kalau berkaitan dengan kaki injekin aja coba injek aja kerasnya lebih keras lagi. Nyaman kan? Nyaman. Berarti lu bisa ya? Iya bisa, emang udah tertanam dari kecil aja dari turunan dari almarhum ibu gitu ngelihat ibu berpraktek dan segala macam, jadi sudah terbangun ya kan? Bahkan ikut dan selalu diajak. Oke, jadi ayo mana ngobatin gitu malam-malam kadang kapan aja bisa dipanggil biasanya dulu gitu ya ngobatin ikut. Jadi kita tahu banget caranya dari mulai awal sampai ngeramu jamu gitu ya. Cuma kan kalau sekarang kalau untuk saya secara pribadi ngeramu jamu cukup dibilangin aja handle banyak online ada gitu kan. Benar zaman sekarang online banyak ya. Ada misalnya Bang atau Pak, boleh nggak pesan herbalnya? Aduh, kita nggak nyetok. Mendingan online aja. Sekarang ya hari gini udah beda zaman, bener ya nggak? Online aja, harganya jauh lebih murah. Iya. Kita nyetok lebih mahal. Kan online segini, Pak. Betul. Jadi teknologi pun juga membantu ya. Nah, itu. Nah, setelah mulai SMA, gitu kan. Nah, ibu saya nyaranin, gitu. Ibu saya itu kan masih nyaranin deh. Ke guru aja, dalemin tuh ilmu. Oke. Kebetulan daleminnya ke Cimande terkait patah tulang. Direkomendasikan lah ya. Ya udah akhirnya kita ke Cimande ke guru-gurunya ibu saya, silaturahmi. Ya alhamdulillah saya ketemu guru sepuh juga situ. Saat itu saya belajar guru saya itu umurnya udah 135 tahun. Namanya Mbak Emma. Iya. Pak ada di mana? Iya. Serius? Saat itu ya. Enggak maksudnya ya mau saat itu sekarang nyampe umur 135 tahun. Itu serius, serius. Bukan karena nggak ada punya sertifikat gitu kelahiran jadi dia ngarang aja, bukan ngarang kan? Enggak ngarang. Oh nggak ngarang, kirain ngarang dong. Enggak ngarang. Oke. Kalau seandainya itu bisa dikomentasikan itu buat teman-teman bahwa saya tuh pernah berguru sama orang yang sangat tua. Itu luar biasa. Itu kalau misalnya sore maghrib biasa kan ya karena dia berhubungan dengan agama cara kasih jangan dan pagi itu ngajarin cara ngurut patahnya begini nggak boleh sembarangan bahkan kan kalau di Cimande itu ada larangan ada doa-doa gini ya kita ikutin lah gitu ya artinya udah sampai bagaimana cara penanggulangannya itu detail bahkan kalau malam emang biasanya dia tahajud itu kadang dia bangunin jang kenapa kompain abah karena matanya udah nggak terlalu lihat. Udah seumur segitu. Terbaliknya subuh.
baliknya karena dia puasa biasanya Iya, puasa. iya, Nah, iya, gitu. iya, Nah, iya. itu. Nah, mulai dari situ dikembangin kan ditanya, kamu kesini ngapain di Cimande? Standar Cimande kan silat gitu ya, bela diri. Oh iya, Cimande kan iya. Mau punya ilmu apa? Enggak, saya pengen punya ilmu pengobatan aja. Benar nih. Oh tapi Cimande itu juga punya kayak perguruan silat juga ya? Punya ya. Kan memang tenar. Tenarnya Cimande ya. Cimande itu kan untuk silat lah bela diri. Cuman saya pesan dari ibu saya ke sini hanya untuk belajar ya kan pengobatan gitu ya. Dari situ mulai belajar tuh pengobatan tentang patah tulang, penyakit-penyakit lain ya kan. Tapi terus patah tulang. Habis itu udah laporan ke ibu udah artinya lebih fokus ke patah tulang, tapi makin ke sini orang nggak cuma sakit itu aja kan, dari mulai masalah psikologinya juga apa segala macam. Kita mulai banyak dialog sama guru-guru ngaji kita terkait dengan penyakit yang hubungannya dengan batinia gitu. Oh itu akhirnya nyambung ke semua tuh ya. Terus kita belajar terus karena saya senang kan belajar terkait dengan pengobatan tuh senang. Belajar sama yang memang ahli-ahli terapi dari mulai bekam. Dulu kan belum tenar sertifikat. Belum tenar. Tahun berapaan tuh? Itu tahun 92 kalau nggak salah saya mau belajar. Udah mulai 92. Ya artinya yang udah mulai ke guru-guru tuh saya udah mulai tahun 92 tuh belajar ke guru-guru bagaimana caranya menangani dari itu dari mulai. Soalnya pada saat itu bekam-bekam juga belum populer banget ya. Belum populer pokoknya ya bekam, seropraktik, pokoknya akupresur, ya refleksi standar dulu masih umum refleksi terkenal ya refleksi machine gitu aja. Nah, kita udah belajarin yang lain cuman ya kita praktekin sama yang deket-deket aja. Udah ya artinya karena kita dari dulu dan jujur kita baru promosi terkait saya ini bisa terapi ini 4 tahun belakangan ini. Jadi nggak ada yang taunya dari mulut ke mulut aja. Semua pokoknya dari 90-an itu mulut ke mulut kan secara berjalan itu kan juga tadi Pak Abu juga bilang bahwa akhirnya juga mempelajari psikis pasien atau klien itu apa, jadi semua itu berpengaruh lah ya. Iya, pengaruh. Dengan apa penyakit yang di tubuh mereka. Kayak mulai dari sakit lambung, ya kan didiagnosanya tergantung lambung itu, hubungannya kemana, gitu kan. Kalau kita bicara lambung, ya kan apa yang dimakan, apa yang dicari, gitu kan, apa yang dipikirin dan sebagainya. Itu akhirnya dikulik juga tuh. Kita boleh jadi sebenarnya sembuh itu gampang, sembuh itu sederhana. Pertama kembalikan sakit kita itu dari mana awalnya, gitu kan. Begitu tahu kita sakitnya dari mana, yang tahu situlah, nggak usah saya ngasih tahu. Karena kalau saya ngasih tahu ntar repot lagi nih. Takutnya nanti malah kebanyakan curhat ya, bukan malah tuh kan, malah curhat. Lagi gitu kan. Kok bisa nebak? Kok bisa nebak curhat ya? Emang kita psikologi Nah, makanya dari situ yang lebih tahu. Iya, benar. Balikin ke diri mereka ya. Walaupun bahasa secara yang nggak detail sih kita tahu ya. Akhirnya Nah, mulai dari situ. Minta maaf deh sama Allah. Habis itu minta maaf sama diri kita sendiri, gitu kan. Habis itu minta maaf mulai deh, gitu ya. Kita niat mau berobat sama niat mau memperbaiki diri. Adapun saraf nanti ngikutin sesuai dengan otak kita. Jadi bukan hanya menyembuhkan sementara tubuh kita habis udah sembuh pulang gitu, tapi sakit lagi balik lagi Pak, ini lagi Pak, kan gitu, ulang-ulang terus ya kan, yang ada kan. Apalagi kalau kata guru-guru saya, jadi ngobatin itu sebenarnya adalah dakwah. Dakwah kita melalui pengobatan, cuman beda metodenya aja, gitu loh kasarannya. Ya paling suruh banyak bersyukur, suruh banyak bersedekah, introspeksi diri kan gitu. Biar selesai, targetnya begitu selesai diobatin, seenggak-enggaknya diinget Tuhannya. Kurang-kurangnya. Kalau selebihnya urusan Ustadz lah. Dia mau belajar ngaji, itu tinggal terserah dia. Gitu ya. Artinya sejauh ini yang mereka datang ke saya itu seperti itu, gitu ya. Artinya mudah-mudahan dengan begitu kan dia paham dengan sakitnya, karena bukan masalah sakitnya. Karena kalau sakit itu standar umum sakit lambung, umum lah orang sakit lambung. Tapi kan masing-masing sakit lambung beda. Gitu. Bukan beda penanganannya, pasti beda permasalahannya. Pasti gitu. Beda. Ya kan? Dan kan dari yang Pak Abu berguru terus akhirnya sampai benar-benar ngulik lebih dalam tentang lebih ke saraf gitu. Itu bagaimana tuh prosesnya? Apa ketemu guru-guru lain lagi apa bagaimana? Atau Bapak Abu mempelajari sendiri melihat ini mungkin dari yang secara medis yang ada coba digabung-gabungkan atau bagaimana? Iya, digabungin artinya pertama dari ibu, jelas saya nggak autodidak banget gitu ya, dari ibu saya, kemudian dari ibu saya ke guru-gurunya ibu saya, habis itu referensi dari teman-teman gitu kan. Kalau mau belajar tentang saraf sama Pak ini dulu ada namanya Pak Jarun Anwar. Ya kebetulan juga saya berguru sama dia, usianya udah 80 tapi masih seger. Gitu. Kalau dia
tidak mau sama sekali bersentuhan dengan obat dia saraf. Tapi dia memang Ahli. pengobatan alternatif apa memang basicnya secara dokter apa enggak? Bukan? Enggak, dia itu angkatan laut. Angkatan Cuman laut. memang dia belajar dan dia Oh. kebetulan guru besar saat itu. Oke. Guru besar khusus untuk akupunktur. Dan juga dia akupunktur elektronik juga dia belajar. Nah, saya belajar sama dia. Saat itu kita belajar sama dia itu kayak tukar pengalaman. Nah, Iya. itu anaknya juga perlu diobatin gitu ya. Tapi diobatin pakai tekniknya dia nggak sembuh-sembuh. Oke, iya. Nggak sembuh, udah ditontok, udah di ini, udah di jarum nih masih nggak bisa, belum tertangani saat itu. Akhirnya direferensi dari kalau nggak salah adiknya dia, coba deh ke tempatnya Abu deh gitu kan. Kebetulan kan itu masih satu kantor sama kakak saya. Iya. Coba deh sana coba ngobrol. Akhirnya kita ngobrol, katanya emang belajar tentang hal yang sifat gaib, kata saya nggak juga sih gitu ya, kita cuma berpasrah diri sama Allah aja, sama yakin nggak ada doa yang nggak didengar, kata saya gitu, pasti doa didengar, cuman tinggal nunggu waktunya aja. Akhirnya ya coba kita zikir, kita tahlil, kita niatin, coba deh Pak, udah kasarannya. Ya udah, akhirnya singkat waktu berapa kali saya ke sana, ya alhamdulillah anaknya sembuh gitu. Kok bisa? Nah kalau kok bisanya saya nggak paham. Iya. Kata dia kok bisa? Saat itu kan ya nggak disentuh, nggak diapa ya, cuma ditanya gini, yuk kita pasrahin ya, mungkin kesalahan kita dari mananya kita nggak tahu. Dan saya juga nggak mau tahu kasarannya. Yang tahu ya asarannya masing-masing lah. Dan kita habis itu alhamdulillah sehat, kembali normal. Nah dia ngajarin, biasa suka ngobatin. Iya Pak. Oke. Ya Pak, dia kayak biasa suka ngobatin. Iya Pak. Wah bagus. Kalau gitu mau nggak saya ajarin? Mau banget. Akhirnya pertukaran ilmu lah ya. Dari situ saya mulai tertarik terkaitan dengan saraf. Boleh dibilang Pak Jarun Ahmad ini orang pertama awal yang ngajari saya tentang titik saraf dari mulai kuping. Awalnya itu dari mulai kuping, terus ke kepala, ke tangan, terus sampai ke kaki, sampai ke badan. Nah dari situ terus dikasih buku-buku sama dia, dibaca, gitu kata dia, dibaca, dipelajari, yang nggak tahu nanti ya ditanyakan ke saya. Gitu. Artinya apapun. Pas kesini tahu bahwa saya ini guru besar akupunktur. Ya guru besar, dia emang ini angkatan laut dari angkatan udara. Gitu. Udah akhirnya kita belajar tuh, sama intens setiap hari. Karena udah sampai benar hafal, sampai benar dites. Kalau sakit ini udah saraf anak ini ya. Nah, terus sambil kita kombinasi sama titik-titik saraf berkaitan dengan akupresur sama belajar sama guru-guru yang lain. Ya alhamdulillah. Nah, untuk kesinian ya kasarannya kita kombinasi aja dari mulai psikologinya, ngobrol gitu ya, sampai ke berjalannya waktu tuh berkembang ke sana tuh ya. Sampai orang merasa nyaman. Akhirnya semua itu berkaitan ya kan? Berkaitan semua, dari mulai ibu saya patah tulang. Ya udah, jadi ya apalagi kalau di rumah udah nggak asing lah. Pasti kalau jatuh patah harinya ke rumah. Kenapa nggak ke dokter? Ke dokter dulu biar sampai anak biar kelihatan tulangnya kalau patah segala macam kan tinggal gampang kan gitu. Gak apa-apa deh, lihat dulu deh, ntar habis itu mau ke dokter mau kemana terserah deh katanya gitu. Ya udah kita lihat. Ya alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap begitu saya nanganin, saya selalu nyaranin tolong ke dokter. Tetap karena harus ada. Obatnya, ya kalau obat ini kan yang sifatnya instan ya, kayak antibiotiknya apa, ke dokter atau seenggaknya ya kasarannya minum obat apa silakan ya tanya ke dokter. Sama Kita mungkin juga ke berani, dokter kita supaya dapat istilahnya secara pendoksaan segala macam kan lebih detail ya kan? Lebih detail istilahnya kan? Kita bagian yang di luarnya. Di luarnya aja. Sebenarnya kalau kayak gini ke dokter gimana? Nggak apa-apa kok, saya nggak ngelarang orang ke dokter gitu. Karena orang yang datang ke saya juga berobat. Pertama kali saya tanyakan sudah ke dokter belum? Dan ada pengobatan ini nggak luar, misalnya kan itu kan secara kalau itu Bapak pakai totok ya? Iya. Pakai totok, ada pengobatan yang suruh diminum apa segala macam, herbal ya? Pakai herbal ya? Dan itu tidak bertentangan dengan misalnya si pasien masih pakai minum obat dari dokter, itu berlawanan nggak? Nggak apa-apa? Bapak juga tidak, boleh. Maksudnya tidak ada larangan? Jedanya minimal 1 jam. Oke. Minimal 1 jam. Jadi tidak akan ada kontradiksi dalam tubuh kita ya? Kalau udah 1 jam, karena emang nggak boleh kalau berbarengan sama herbal. Yang jadi parahnya obat kimianya itu. Kalau yang saya dengar dari baik dari dokter maupun dari para apoteker itu yang ngerti dokter, jadi yang ngerti pengobatan. Jadi begitu obat kimia bercampur dengan herbal
itu yang tadi dosisnya cuma 10 bisa mengalami peningkatan yang nggak tahu, yang nggak bisa dideteksi, makanya bahaya. Makanya dokter nggak bakalan nyaranin tuh kayak obat-obatan misalnya yang di luaran tuh yang nggak ada BP POM-nya, nggak ada pengawasan, yang kalau dimakan langsung cesplak. Iya saat itu, tapi lama-lama ketagihan, akhirnya ginjalnya atau livernya rusak. Oke, larinya bisa ke sana. Jadi kalau herbal, dan herbalnya saya juga sederhana. Artinya gini, sakitnya apa? Di rumah ada apa? Oh, jadi yang ada di dapur lah Yang katanya. dapur gitu sederhana. Artinya gini kan kita lihat juga orang, artinya berkemampuan atau enggak, gitu kan. Orang kan begitu datang kita udah paham lah, dia punya kemampuan untuk bisa beli atau enggak dan sebagainya. Kita tinggal tanya aja sakit apa, sakit lambung, di rumah ada apa, masak nggak, biasa masak nggak, di dapur ada apa, gitu kan. Ada apa, punya bumbu dapur nggak, misalnya kan ada. Ya udah pakai kunyit aja, kunyit tua gitu ya, parut aja, peras gitu kan. Kalau ada madu campur madu, udah langsung minum tiap hari, gitu kan caranya. Tiap hari rutin. Nah tinggal jangan makan asam, jangan makan pedas gitu ya, kurangin gula dan garamnya. Rutin. Ya sama, ya tinggal problemnya apa sehingga lambungnya bisa kena. Kan? Problem kan bisa banyak. Kalau suami istri mungkin sering ribut gitu ya, kalau kerjaan mungkin stres dan sebagainya. Coba kendalikan stresnya. Ya kembalikan kepada Allah, saya bilang ya sholatnya benerin lah, ininya lah benerin. Gitu. Udah lama-lama sembuh kok. Gitu. Sakit itu nggak jelek kok, kata saya. Sakit itu ada bagusnya apa? Buat ngingetin kita juga kok. Ada istirahatnya. Dan juga ada pengampunan. Nggak apa-apa juga. Saya bilang yang penting tinggal ditanganin. Ya kalau pelan-pelan insya Allah sehat. Iya, dan Bapak juga tadi bilang 4 tahun terakhir kan memang ada. Itu membuat yayasan itu apa sebetulnya? Iya. Jadi kalau untuk yayasan sama karena kita juga ini dari dulu ya. Apa namanya yayasannya? Yayasan Yadima. Yadima. Yadima Darul Insan Mandiri. Jadi kenapa kita bikin itu juga saran dari orang DPRD gitu ya, gitu kan, teman juga gitu, bikin aja yayasan. Karena apa? Kita di rumah itu emang udah biasa sering bikin bantuan sosial kalau ada apa-apa, apalagi terkait dengan wakaf Quran, kita sering berbagi gitu kan. Oke. Cuman disaranin kalau nggak punya yayasan takutnya gitu ya, tanda kutip gitu. Jadi memanfaatkan sesuatu yang gitu atau nanti dimanfaatkan. Iya, juga. betul. Kalau nanti berkaitan dengan dana-dana CS. Iya. Itu legalitas. Justru legalitas. Udah bikin deh gitu ya. Biar lebih terorganisir semuanya jadi, itu ya. Jadi jelas datanya. Betul. Dan itu apa? Ada YouTube ya namanya? YouTube-nya apa? YouTube channelnya? Kita buka Yadima Official. Yadima apa? Official. Itu lokasi di mana itu? Apa berbentuk padepokan apa bagaimana pembaskan? Sementara ini bentuknya rumah. Nah, sama ada juga kita kayak paguyuban lah. Paguyuban di depan sana. Jadi nggak jauh dari rumah. Kita kumpul di situ setiap malam Jumat sama malam Ahad kita kumpul sambil kita ngaji lah, kita pikiran sambil membahas. Biasanya umum kita tuh kalau habis ngaji yang kita bahas tentang mindset. Jadi seperti kita ngumpul kayak untuk kayak motivator juga lah jatuhnya. Karena yang paling penting itu gitu loh. Jadi betul. Kenapa sih gitu kita gini-gini aja gitu nggak berubah gitu kan? Nah, itu kan pasti ada masalah. Jadi benar-benar melebar nih Pak. Jadi bukan hanya pijat-memijat atau syarat, ternyata memang dari semua itu ya. Ya seru aja kalau udah ngumpul tuh seru. Ngajinya sebentar. Jadi menurut saya itu kalau itu memang sudah sangat holistik ya. Holistik menyeluruh. Holistik kan kita menyeluruhkan mind, body, and soul lah istilah kalau orang-orang sekarang bilang ya kan. Jadi bukan hanya ya treatment lewat totok ataupun herbal, tapi memang dari pikiran dan segala macam ya. Dan umumnya biasanya orang pasien-pasien yang di rumah selesai ditotok, pulang dari totok sembuh berbisnis sama saya. Yang sudah terjadi begitu, entah itu bisnis apaan aja, dari mulai sembako, dari mulai karena kan pasien masing-masing punya basicnya masing-masing. Kerja di mana Pak, dinas di mana Pak? Akhirnya membangun network sendiri lah kurang lebih ya. Networknya akhirnya saya gini, akhirnya nyambung. Kayak kemarin terakhir yang saya totok itu suami istri ya, dibantu juga sama asisten saya, stroke istrinya, ya kan. Nah suaminya itu tukang goreng bawang, gitu kan. Artinya begitu tukang goreng bawang kemana aja Pak? Akhirnya kan kita motivasi kan. Baiknya begini Pak, dagang tuh gini dengan ibu kita ya gini artinya bernetwork. Artinya berapa biasa jualnya? Ya akhirnya jadi nyambung sama kita. Ya udah nggak apa-apa kita pasarin aja Pak. Kita ada yayasan, kita juga punya grup gitu ya. Artinya kan grup kita banyak gitu kan. Artinya
di grup-grup ya kan, ada grup Muslim, ada grup yayasan, itu kan tinggal sekali share. Artinya udah kebutuhan yang butuh bawang goreng gitu kan. Saya sengaja emang bukan hanya saya yang jual, jadi kita bantu. Cara jualnya kita bantu. Gitu. Menarik. Dan yang lainnya, yang ada minta jualin rumah lah. Apapun gitu, itulah, istilahnya membuat satu komunitas sendiri yang akhirnya ada dari unsur sebab akibatnya tuh saling berkaitan kemana kan. Karena sayang kata saya. Istilahnya kalau konsep give and take di mana kita memasih itu akhirnya kita menerima dan akhirnya kita berbagi dan semua itu. Benar. Sayang. Sistem itu terbangun lah ya. Kan di saya kan ada komunitas. Jadi komunitas saya sendiri juga ada, dari istri saya juga ada gitu kan komunitas. Jadi begitu di-share selesai. Kayak kemarin juga alhamdulillah begitu saya ke Bangil, di situ ada perusahaan jilbab gitu ya, perusahaan mukena gitu kan. Dia bingung cara masarinnya. Kata saya sini itu bagian saya. Oh juga jago marketing juga. Wah, ini Bapak nih bukan hanya jago memijat juga, marketingnya juga jago ya kan. Itu bagian saya. Keren. Katanya gimana? Oh, tenang. Motivator juga, tukang pijat, motivator, marketing juga. Sekalian nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting bisa nguntungin orang. Saling bisa berbagi ya nggak? Betul. Alhamdulillah sekarang ini tadi aja baru dikirim 2 kodi. Tadi dikirim 2 kodi, itu mukena sama ya kerudungan. Nah, awalnya dari ya kan orang kan emang bingungnya apa? Begitu bikin bingung masarinnya. Iya gitu. betul. Kata saya punya komunitas, jangan khawatir. Keren. Ayo kita dagang bareng-bareng. Yang penting udah. Yang penting pesanan konsumen kayak gini buatin. Mantep Pak Abu, keren. Jadi dan dari dulu pokoknya rata-rata pasien yang datang ke rumah ujung-ujungnya berbisnis. Jadi kalau saya mengambil ininya sih apa yang Bapak sampaikan ini, jadi apapun keahlian kita, kadang-kadang kita harus punya sedikit banyak keahlian lain ya enggak? Untuk menunjang keahlian kita yang memang kalau orang bilang kan ini passion kita, hasrat kita ya kan. Apalagi Bapak juga melakukannya, dari cerita Bapak kan juga tidak terlalu memasang tarif atau bagaimana, yang akhirnya memang harus ada keahlian kita berjalannya waktu mengolah itu yang akhirnya untuk menunjang hasrat atau passion kita itu. Benar nggak? Kurang lebih begitu kan? Jadi kita nggak cuma hanya satu keahlian kasar gitu kan? Saya sangat memanfaatkan. Bagi saya sih gini, apapun yang datang adalah peluang. Masalah buat orang lain, tapi peluang buat saya. Kalau saya punya konsep gitu. Ya masalah kan punya dia, gitu kan ya, masalah dia, tapi buat saya adalah peluang. Apapun masalah, siapapun masalahnya, orang apapun masalahnya, bagi saya adalah peluang. Gitu. Dia patah, ya masalah dia kan, tapi peluang buat kita. Betul. Peluang ngobatin, gitu ya. Bisa herbalnya, bisa nyata, bukan nyari keuntungan ya, tapi kita bisa kasih motivasi ke dia. Jadi pokoknya intinya orang-orang yang datang ke saya sejauh ini alhamdulillah nggak rugi. Dia bilang terima kasih. Terima kasihnya bukan cuma masalah sembuh kata saya. Alhamdulillah saya sembuh. Tapi kesini saya jadi punya nuansa baru. Satu saya jadi bisa berbisnis. Yang standar sekarang nih, saya jadi bisa berbisnis. Saya tahu jadi. Akhirnya mereka dapat ilmu baru juga. Banyak, makanya pada senang. Yang kemarin yang space delay juga kan. Oh ini space delay kemarin kan. Umur berapa tuh space delay Pak? Space delay mulai yang saya tanganin ini dari anak 3 tahun, 6 tahun, bahkan terakhir ada yang 10 tahun. Biasanya rata-rata itu anak-anak ya, sebelum mereka dewasa 5 ya? 5 tahunan, 5 tahun yang dewasa, yang artinya yang 10 tahun, 16 tahun baru kemarin. Yang standarnya nih, yang sekarang nih rata-rata dia 5 tahun, 6 tahun. Nah, biasanya kan speech delay itu memang, kalau misalnya secara medisnya itu memang pasti dari saraf ya kan? Saraf, biasanya dari panas. Dari panas, kejang-kejang, ya awal waktu bayi ya. Gitu. Atau memang nggak ada komunikasi dari awal. Nah, ya, kayak dari cara mereka di ini ya. Yang sekarang banyak nih, yang kena kemarin COVID nih. Kan di rumah disetelin YouTube. Wah, yang penting anak anteng. Oh, itu pengaruh juga ya? Pengaruh banget. Itu lebih dari sisi psikisnya ya. Iya, anak nggak TikTok, jadi ya satu arah aja. Satu arah, iya. Ya udah itu aja. Responnya jadi berkurang ya untuk berkomunikasinya. Kurang banget. Jadi susah mengekspresikan dirinya dia, walaupun dia pengen merespon, tapi bagaimana nih gue caranya gitu ya? Harus diungkapin. Harus kita. Dia nggak punya contoh, mereka nggak punya contoh, ya kan? Rata-rata memang itu. Artinya karena rata-rata yang Swiss ini karena pas kemarin yang COVID, masa COVID. Oke. Sama itu standarnya lagi yang biasa kejang-kejang panas gitu kan, yang terus intensitasnya terus begitu.
Nah, itu biasanya agak jadi lambat ngomongnya. Nah, Itu bahkan intelijennya juga agak sedikit berkurang. Oke. Dan kalau misalnya orang dengan, mungkin kalau anak sekarang misalnya dengan mental health, ada nggak? Ada juga gitu ya, tanda kutip gitu ya. Ya ada juga gitu yang ditangani, alhamdulillah. Ya kalau bahasa kita masalah. Itu penanganannya pun juga secara sentuhan juga. Nah, itu menarik tuh. Ini kan banyak orang nggak tahu kan, orang tahu kan mental health ya pasti ke psikolog. Kalau memang udah parah mereka ke psikiater dikasih obat, ya kan? Kalau ke psikolog kan istilahnya kita konsultasi. Dan ternyata itu bisa juga ada treatmentnya secara sentuhan, ya kan? Bisa. Nah, ini menurut saya ini hal yang banyak orang harus tahu ini kan. Kita ngomong mental health ya, itu depresi atau apapun. Ternyata harus ada treatment seperti itu aja ya. Iya. Yang sentuhannya kita mulai dari yang paling nyaman. Paling nyaman dari dia apa? Kalau emang nyaman dari pegangan tangan, misalnya kita lihat tangannya, dilihat kan ya kalau lagi ada mental health gitu kan mau dewasa mau gede nggak ngaruh kan. Gitu. Artinya ya, lihat dari tangan. Dia dipegang tangannya nyaman, kita mulai sentuhan dari tangan. Karena di tangan juga kan banyak saraf, ada saraf otak, saraf lambung, semua kan ada sentuhan. Sampai kita ngobrol, sampai cerita. Ngobrol ya? Ya cerita gitu kasarannya, nyambung nggak nyambung cerita aja dulu sampai ke titik dia nyambung. Begitu nanti belum nyambung, lanjutin besok. Nah, yang penting jangan lama-lama, karena kan dia pasti ada titik bosannya ya, kurang stabil lah ya. Kayak udah nyaman apa enggak nih? Kalau lama dia udah mulai nggak nyaman, gitu kan? Itu sementara. Jadi seenaknya dia ikutin alurnya dulu lah ya. Gitu dia merasa nyaman, udah ya ditanya kok gitu doang sih ngobatin? Santai. Yang penting dia nyaman dulu sama kita. Gitu. Kalau dia udah nyaman sama kita ngobrol enak. Nah nanti udah enak, baru nanti nyambung. Kalau nyambung ya tetap nanti. Kalau emang harus kita berdua yang satu notokin gitu kan, sampai yang satu cerita. Apakah ada dari salah satu case menarik dari klien Pak Abu yang mental health, ada cerita menarik nggak, mungkin salah satu pasien? Ada yang menarik dulu banget kan ya. Dia datang ke Bekasi, emang niatnya mau kerja awalnya. Oke. Begitu sampai di Bekasi, di stasiun dikeroyok orang. Oke. Awalnya dia tuh begitu dikeroyok orang, tiba-tiba ya kena mental gitu kan. Langsung kayak orang stres, pokoknya traumatik itu kejadian traumatik ya. Dicariin sama saudaranya, nggak ketemu ada di terminal. Nggak ngerti gimana dia nyebut nama saya, entah itu kebetulan, entah gitu nggak tahu. Apa Bapak kenal? Nggak kenal sama saya nggak kenal dia. Tapi kok bisa nyebut? Nah itu dia nggak tahu, nyebut abu gitu kan ya. Jangan-jangan saya tersangka nih. Takutnya ngomong. Tapi salah satu dari saudaranya dia kenal saya. Gitu. Oh jangan-jangan maksudnya suruh ke sana abu kenapa abu enggak? Oh memang saudaranya dia itu kenal sama Bapak? Saya kenal. Akhirnya udah begitu. Enggak, ya mana galak kan gitu kan. Ya. Oh dia sampai traumatis itu sampai memang agresif ya? Jadi agresif. Ya begitu. Udah dianterin ke rumah, wah kalau sama yang lain, udah agresif banget. Tapi begitu ketemu saya, langsung kayak bahasanya langsung ngobrol, salaman, tapi masih belum ingat apa-apa. Iya, belum balance lah ya, belum stabil. Kita ajak ngobrol, ibunya dipanggil, kita ngobrol biasa sambil pelan-pelan kita sentuh tangannya. Laki-laki itu kan, totokin pelan-pelan, kasih herbalnya. Alhamdulillah 2 minggu, 2 minggu dia sehat. Kata saya ini udah sehat. Terus pamit. Begitu pamitnya ajaibnya apa? Nggak tahu dia sakit, kok saya ada di sini, kenapa ya? Oh, di sini dulu. Gitu, kok ada di sini kenapa ya? Enggak amat, di sini lagi nginep, udah akhirnya pulang dan alhamdulillah sekarang dia jadi orang sih, alhamdulillah. Artinya bisa berprestasi sekarang. Iya, sudah bisa berjalan ya. Jadi yang belum lama ini kemarin. Apa? Kemarin sama. Ketakutan kalau ngeliat orang, nggak tahu dibully atau gimana, pokoknya kalau ngeliat orang lari. Tiap orang lari. Ngeliat orang pokoknya lari. Jadi memang beredar di jalanan aja dia. Iya, dia lari, pokoknya ketemu orang lari dan kita kejar-kejar gitu kan sama saudaranya. Itu dapat laporan dari warga setempat. Habis itu karena memang ada yang kenal sama saya, kebetulan dia jamaah saya tuh saudaranya dia, dibawa ke saya. Sama pendekatannya ngobrol dulu. Wow. Wajahnya juga udah wajah kayak orang depresi gimana kan, nggak mau ketemu orang, kadang takut, tapi kalau udah mulai cerita dia langsung kabur gitu kan. Ya udah kita kasih sentuhan, tadi kan kita ajakin ngobrol, ya artinya kita kasih motivasi sedikit pasti ada juga ya. Tapi sambil ditotok sarafnya berkaitan dengan otaknya gitu kan ya. Ya alhamdulillah sekarang udah mau sholat,
Ya udah paham lah, udah paham lah, udah intinya udah normal gitu. Jadi menariknya apalagi sampai kita bisa ke keahlian Bapak ini juga untuk mental health kita ngomong ya kan, apapun bentuknya itu, misalnya kayak depresi, apalagi hal-hal yang traumatis, memang harus ada treatment yang memang sentuhan tubuh ya kurang lebih ya. Betul. Dan itu sangat berpengaruh. Sangat. Karena memang manusia kayak, memang kan istilahnya ada mind, body, and soul, itu dari body kita, pikiran, sama jiwa kita itu saling berkesinambungan ya kan. Benar, itu Ya kan? sangat. Karena begitu udah klik sama dia, gitu ya kan, emang kita cari ini di mana nih kliknya, kita ngobrol kan dari mulai, kalau kayak bahasa mah dari mulai angin, laut, bintang, bahasanya gitu. Baru Nyambung deh, nyambungnya ke sini, baru kita ngomong, terus bawa ngayal dia, habis itu baru ikutin hayalan dia dulu tuh ya. Oke, ho-hoin aja lu. Pokoknya kita dengerin aja dulu. Oh ya asik, keren ya. Klik Baru nyalip, baru digocek ya kan, kurang lebih gitu. Sambil diurut-urut gitu sarafnya. Nah, nanti paling kalau butuh herbalnya kita kasih. Ya kalau memang berkenaan dengan saraf ya herbalnya harus yang itu ada khususnya ada ya. Khususnya ada ya. Dan itu yang ngeracik kebetulan teman saya sendiri. Dia herbalis. Dia herbalis, ya kita langsung pesan. Ya, istilahnya ada ahlinya juga ya, ada kerabat yang bisa melakukan. Artinya kalau untuk herbal yang udah sifatnya spesialis, saya serahin sama. Ya, saya berbagi rezeki lah. Pasti dulu benar. Ini lokasi di mana Pak? Bekasinya daerah mana? Bekasi, tepatnya di Kampung Pondok Benda, Desa Jatirasa, RT 08, RW 3, Kecamatan Jati Asih. Dan namanya Yayasan Yadima. Yayasan Yadima. Insan Mandiri. Itu bisa, dan kita buka mulai jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 ya, kalau memang ya dari daerah mana aja, nggak harus Bekasi, pokoknya Jabodetabek, mau dari pulau mana juga, kalau tertarik dengan kalian Pak Abu, silakan datang, dan ada YouTube channelnya juga ya, apa Yadima Official. Silakan lihat. Nanti akan tercatat di sini kurang lebih ya. Udah kayak di TV-TV aja gitu. Pak Abu, terima kasih banget atas sharingnya, itu suatu hal yang menarik. Semoga semua berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Abu. Thank you. Amin. Welcome to the show.